Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo mengusulkan untuk memangkas hari libur dan cuti bersama di tahun 2021, di mana salah satu jatah libur yang dipangkas ini, yang diusulkan untuk dipangkas begitu adalah libur Hari Raya Idul Fitri atau libur Lebaran. Jadi kalau sejauh ini Ellen, berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama, Menaker dan juga Menpan RB nomor 642 tahun 2020 dan nomor 4 tahun 2020 ditetapkan bahwa libur dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tahun ini jatuh pada tanggal 12 Mei dan 17 hingga 19 Mei 2021. Nah, maka saat ini masyarakat harus bersiap-siap begitu dan jangan kaget apabila nantinya jatah libur lebaran mereka akan dipangkas. Dan usulan terkait evaluasi cuti bersama ini, Ellen, akan dikoordinasikan begitu dengan Menko PMK Muhadjir Effendi dalam waktu dekat, di mana rapat terkait penyesuaian libur tersebut rencananya dilakukan pada pekan depan. Nah, Cahyokumolo menjelaskan pemangkasan hari libur ini bertujuan untuk meminimalisir penularan virus COVID-19 di Indonesia, terutama pada periode libur panjang. Karena berkaca dari sebelumnya, Ellen, libur panjang menyumbang peningkatan kasus positif di tanah air. Di mana berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, diketahui bahwa 2 pekan setelah libur panjang pada Agustus 2020 lalu ini menyebabkan kasus positif COVID-19 di Indonesia naik signifikan, di mana di Jakarta misalnya begitu, kasus positif saat itu melonjak 49%, dari 7.960 kasus menjadi 11.824 kasus aktif. Nah, usai libur panjang pada 28 Oktober hingga 1 November 2020 juga mengalami hal yang sama, Ellen, di mana pada saat itu penambahan kasus harian sempat mencapai rekor terbanyak begitu pada saat itu, yakni sebanyak 5.000 kasus. Nah, usulan pengurangan hari libur ini disebutkan juga akan dibarengi dengan pelarangan ASN, TNI, dan Polri untuk melakukan perjalanan atau berpergian ke luar kota. Nah, setidaknya kebijakan larangan pergi keluar kota yang diterapkan pada saat libur panjang Imlek 12 hingga 14 Februari 2021 lalu ini faktanya mampu menurunkan penambahan pasien COVID-19 hingga 25%. Nah, kalau kita lihat lebih luas, Ellen, memang kebijakan untuk mengurangi hari libur dan larangan keluar kota bagi ASN, TNI, dan Polri ini juga ditujukan untuk menjaga laju penyebaran COVID-19 yang mengalami penurunan beberapa minggu belakangan. Memang pada hari ini angka penularan kasus positif COVID-19 di Indonesia kembali meningkat, yakni ke level ataupun ke angka 10.029 kasus. Begitu padahal hari kemarin pada tanggal 15 Februari 2021, angka penyebaran kasus positif COVID-19 ini sempat tertekan di angka 6.426 kasus. Namun tidak bisa dipungkiri meskipun memang ada peningkatan begitu pada hari ini, tapi beberapa minggu belakangan angka kasus positif COVID-19 sempat melandai akibat penerapan PPKM begitu dan juga adanya kebijakan-kebijakan seperti larangan ASN, TNI, Polri untuk berpergian keluar kota pada libur panjang. Di mana Satgas Penanganan COVID-19 mencatat pekan ini, Ellen, kasus COVID-19 di Indonesia mengalami penurunan yang cukup signifikan, yakni dari 176.000 kasus pada pekan lalu menjadi 161.000 kasus. Memang upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini termasuk pemangkasan kembali hari libur maupun cuti bersama di tahun 2021 ini diharapkan mampu menekan angka penyebaran kasus positif COVID-19 dan tetap menjaga momentum penurunan ataupun pelandaian angka penyebaran kasus positif COVID-19 di beberapa minggu belakangan ini. Dan untuk mendengar lebih lanjut terkait rencana atau usulan untuk memangkas hari libur dan cuti bersama pada tahun 2021, berikut keterangan dari Menpan RB Cahyokumolo. Libur Idul Fitri, libur tahun baru nggak ada -5 atau +5 atau -10 atau +10, mungkin diperpendek saya kira, tapi dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin serta sanksi yang tegas, baik bagi ASN, bagi TNI, dan bagi Polri, yang dia harus bisa memberi contoh dalam menggerakkan dan mengorganisir masyarakat.